Ada tarian tradisional di Indonesia yang untuk bisa melakukan aksinya, mereka tuh tidak hanya menyuguhkan koreografi tarian biasa saja, tetapi mereka juga menyuguhkan penampilan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Dalam pertunjukan ini, mereka pun mencoba untuk menghubungkan antara dunia alam manusia dengan alam gaib. Tarian ini bisa dibilang menguras, dan saat mereka lagi menari, tubuhnya itu menjadi suatu wadah untuk arwah masuk ke dalamnya. Dan arwah itu akan mengambil alih badan mereka dan menggerakkannya sesuai dengan apa yang dikendakinya. Konten dalam podcast ini mengandung tema-tema yang berpotensi memicu ketidaknyamanan, seperti deskripsi grafis tentang tindakan kekerasan, pembunuhan, kematian, trauma, mental illness, ritual, sihir, dan hal-hal supernatural lainnya seperti hantu. Jika kalian merasa sensitif dengan topik-topik ini, disarankan untuk melanjutkan dengan hati-hati atau mempertimbangkan untuk melanjutkannya atau tidak. Turn down the lights, snuggle up tight, and get ready for another Talk Tales. Siapa bilang sih kalau legenda, mitos, dan cerita rakyat itu tidak memiliki basis fakta? Bagaimana kalau aku bilang hal-hal yang selama ini kita pikir tidak nyata itu memiliki keasliannya di dunia nyata? Selamat datang di Talk Tales, di mana kita akan membagikan kisah legenda yang bertemu dengan realita dan juga mitos yang tidak hanya suatu cerita. Nama aku Diski dan aku bersama dengan I'm Afrina. Hari ini aku akan membahas tentang tarian tradisional di Indonesia yang pastinya kalian pernah dengar. Kuda lumping atau jatilan adalah tarian yang berasal dari Pulau Jawa. Ini adalah pertunjukan seni di mana para penari akan menggunakan properti yang terbuat dari bambu, plastik, dan bahan lainnya, dan dianyam untuk membuat bentuk kuda. Nanti kudanya juga tuh dilengkapi dengan hiasan rambut gitu, dan mereka akan menari dengan menaiki anyaman itu seakan-akan mereka tuh menaiki kuda. Mereka akan menari dengan diiringi oleh alunan dari musik tradisional seperti gong dan gamelan. Di Jogja, aksi kuda lumping ini asalnya merupakan sebuah pertunjukan untuk merefleksikan semangat juang serta simbol perlawanan pasukan berkuda Pangeran Diponegoro saat melawan penjajahan Belanda. Namun dalam perkembangannya, pertunjukan ini memasukkan unsur spiritual. Seperti yang kalau kalian nonton, kadang-kadang ada aksi kesurupan yang ditonton secara bebas. Mereka akan menunjukkan atraksi kekuatan magis seperti kekebalan tubuh. Mereka akan menunjukkan kalau misalnya mereka tuh makan beling, berjalan di atas api, dan bahkan hal-hal aneh seperti makan ayam hidup, makan kembang, memecahkan batok kelapa dengan kepala, sampai dicambuk seluruh tubuhnya. Bisa dibayang gak sih apa yang harus mereka lakukan untuk bisa ngelakuin ini semua? Ya tentunya saja bukan mereka yang melakukan ini, tetapi arwah yang mengambil alih itu. Tapi mereka, did they sign up for this? Ya, ada persetujuan. Jadi mereka tuh sudah siap tubuhnya diambil alih. Nggak ada resiko-resiko apa gitu? Ya of course, bakalan ada resiko. Tapi tenang aja, walaupun mereka penari-penarinya akan dirasuki oleh makhluk gaib, tapi akan ada pawang di sana yang akan menjaga. Biasanya para pemain itu kesurupan dengan macam-macam. Ada yang kesurupan sambil menari-menari, kesurupan harimau yang akan mengaung-ngaung, sampai kesurupan menjadi seekor kera yang akan loncat-loncat seperti itu. Biasanya yang aku bilang tadi, penari-penari kuda lumping ini tuh erat dengan hal-hal yang mistis. Mereka sendiri memiliki pegangan di dalam tubuhnya yang menjaga mereka. Pegangan itu tuh seperti roh juga, tapi tugasnya seperti menjaga mereka agar misalnya ada bentrokan energi atau ada roh masuk yang mengambil alih, tapi mereka rohnya itu yang berbuat parah atau seperti apa. Dan atau penarinya sendiri tidak mampu untuk menolak ataupun mengusir yang sudah masuk ke dalam tubuhnya, jadi dibantu oleh pemegangnya itu. Sebelum permainan atau pertunjukan itu dimulai, mereka itu harus membaca jampi atau mantra dan juga mengosongkan pikiran mereka. Setelah aksinya selesai, semua roh itu akan dikirimkan ke tempat aslinya. Tapi saat proses pengeluaran roh ini, apabila ada yang tidak mau keluar, maka pawangnya lah yang bertugas untuk memaksa roh-roh itu untuk keluar. Ketika para penari ini tersadarkan diri,
mereka tidak punya ingatan apa-apa karena semua itu bukan dilakukan oleh mereka. Untuk lebih mengetahui secara dalam mengenai tarian ini, ada sebuah artikel yang mempublish wawancara dengan seorang penari aslinya yang bernama Ainur Langitian. Dia adalah seorang perempuan penari kuda lumping. Dia itu merantau ke Jakarta dari Surabaya dan berkeliling untuk memperkenalkan kuda lumping sebagai kesenian khas Jawa Timur. Dibilang bahwa menari kuda lumping itu memang memiliki ritual untuk menghubungkan antara dunia gaib, itu yang dia bilang sendiri, dan badannya bisa diambil alih dan dijadikan medium jika dia menari dengan hati. Jadi, have you ever heard kalau misalnya performance, mereka pasti selalu bilang tarian mereka itu mereka lakukan dengan hati mereka, dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau misalnya para penari kuda lumping ini menari dengan hati mereka, dengan konsentrasi yang tinggi, itu akan lebih mudah dimasuki oleh arwah-arwah atau siluman. Nah, Kak Nur ini bilang kalau misalnya ada 4 sosok yang bisa dikatakan siluman yang masuk ke dalam tubuh para penari. Namanya ada Jaran Kepang yang merupakan penguasa darat sejenis kuda. Ada juga Celeng Serenggi, sejenis babi. Dan yang lainnya juga masih ada lagi, tapi tidak diberikan namanya siapa. Kalau misalnya salah satu dari 4 sosok ini masuk, akan ada rasa-rasa di mana perlahan-perlahan penari akan kehilangan kesadaran. Dan pada 2017, Nur sempat berkeliling ke daerah Rawa Bebek, Jakarta Timur. Saat sedang berada di sana, Nur mulai menari dengan hati hingga satu sosok siluman masuk ke dalam tubuhnya tanpa dia bisa tolak. Saat seluruh tubuhnya dikuasai makhluk tadi, Nur mulai berjalan menuju kandang ayam yang dimiliki oleh warga di sana. Dengan tergesa, tangannya Nur memegang ayam tersebut dan memakannya hidup-hidup. Nur menyantap lahap ayam itu seperti tanpa ada rasa jijik, seperti yang rasanya enak banget. Katanya yang masuk pada waktu itu adalah siluman babi. Kejadian aneh lainnya juga pernah terjadi setahun kemudian di tahun 2018. Saat itu Nur lagi ada di kawasan Pasar Induk Kranat Jati, Jakarta Timur. Pada saat itu dia sedang melintas saja lagi jalan. Tiba-tiba dia melihat ada kucing yang berjalan perlahan di jalanan. Tiba-tiba saat matanya tertuju ke si kucing itu, ada hasrat besar yang ingin menangkap dan menggigit kucing itu untuk dia makan. Dalam keadaan setengah sadar, Nur mencoba untuk melawan dan menolak sosok siluman itu untuk mengambil alih tubuhnya. Pas dia sadar lagi, dia buka matanya, dia melihat bahwa kucingnya itu sudah berada di genggamannya. Dan posisi kucingnya itu udah direntangin gini, tinggal digigit aja. Untungnya pada saat itu Nur bisa melawan dan kucingnya bisa lepas. Kalau kalian udah pernah nonton belum pertunjukan kuda lumping? Kamu? Belum. But now I'm really excited to watch one. Ya, aku pernah nonton waktu masih kecil dan pada saat itu aku gak ngerti apa-apa, tapi aku kayak keren banget kok bisa gitu. But now that I realize yang saat itu aku tonton bukanlah manusia biasa, aku jadi kayak serem banget ya. And that's it from me guys. Semoga kalian suka dengan episodenya. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita yang mengungkapkan tentang misterius, tentang suatu hal, horor, urban legend, cerita rakyat atau mitos, kalian bisa nonton podcast kita Talk Tales di YouTube atau channel-channel podcast lainnya seperti Spotify, Apple Podcast, dan yang lainnya setiap hari Selasa dan Jumat ya. Bye! Bye-bye!